Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barusan kita telah melaksanakan perintah Allah berupa salat subuh secara berjamaah, dan sekarang dilanjutkan dengan mendengarkan kajian-kajian keagamaan dari RRI Surabaya, yang mana dengan kajian-kajian itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu akan meninggikan derajat kita, baik itu di sisi manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Neng Dini, saya sekarang akan mengangkat tema, yaitu Allah akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Marilah sebelum itu kita langsung saja membaca ayat Al-Quran yang terdapat di surat Al-Mujadalah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat 158 ini, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang beriman. Di antara ilmu dan ilmu pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang beriman. Karena kalau hanya orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu, maka tidak dijanjikan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga
orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar, banyak ilmunya tapi tidak beriman, itu tidak dijanjikan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mendatangi majlis-majlis ilmu, mendatangi pengajian-pengajian yang membahas tentang ilmu, dan dengan ilmu itu bisa meninggikan derajat kita, baik itu di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita kaji lebih dalam tentang apa itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Itu bagaimana menurut pendapat para mufassirin atau ahli tafsir Al-Quran. Di dalam Fakhruddin Al-Razi menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang taat kepada Rasulnya dan orang yang berilmu di antara mereka dengan derajat yang spesial. Lalu, apa maksud dari diangkat derajatnya itu? Pertama, lalu apa mengatakan diangkat kedudukannya? Ada yang mengatakan diangkat kedudukannya sebagaimana orang yang pernah semajlis dengan Rasulullah. Para sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah, otomatis dia derajatnya diangkat atau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau yang menjadi sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang senantiasa menimba ilmu langsung dengan Rasulullah SAW, dan keimanan mereka juga sangat kuat. Yang kedua, ada pendapat yang sangat populer, akan diberi pahala dan martabat yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat di tafsir Mafatih Al-Ghaib halaman 1420. Pendapat pertama dan kedua merupakan pendapat yang menerangkan kedudukan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Menurut pendapat yang lain, yaitu menurut Imam Al-Qurtubi, Allah akan memberikan pahala di akhirat dan kemuliaan ketika di dunia. Maka diangkat derajat orang beriman atas orang yang tidak beriman, dan diangkat derajat orang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Kata Ibnu Mas'ud, melalui ayat ini Allah memuji kedudukan orang yang berilmu, sedangkan derajat orang yang berilmu atas orang beriman yang tidak berilmu adalah derajat agama apabila mereka melakukan amal berdasarkan ilmu. Orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah yang berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sangat berbeda jauh dengan orang yang melaksanakan perintah agama tapi tidak dengan ilmu, tidak dengan ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sangat berbeda sekali. Allah mengangkat derajat seseorang karena keilmuannya. Itu yang kedua juga karena keimanannya. Itu pendapat Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yaitu halaman 1964.
Jadi menurut pendapat para mufassirin, yang diangkat derajatnya itu adalah orang berilmu yang telah beriman. Diangkat derajatnya karena keimanan. Kemudian diangkat derajatnya karena ilmu yang mereka miliki. Mereka ini akan mendapat kemuliaan di dunia dan balasan pahala di akhirat. Di dalam tafsir Al-Maraghi menegaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman adalah dengan menaikkan status mereka pada hari kiamat. Dan mengangkat derajat orang berilmu dengan derajat yang spesial. Derajat dalam soal kemuliaan dan martabat yang tinggi. Disebutkan di dalam tafsir Al-Maraghi halaman 1364. Wahba al-Zuhaili menambahkan, Allah mengangkat derajat secara spesial berupa kemuliaan dan martabat yang tinggi bagi mereka yang memadukan antara ilmu dan amal. Karena ilmu dan martabat yang tinggi menghendaki amaliyah dan peningkatan. Sampai di sini kita paham bahwa kedudukan orang yang berilmu sangatlah mulia. Kemudian kemuliaan tersebut tidak hanya karena didapatkan ketika kita di dunia, tetapi yang lebih nanti di akhirat. Tetapi dengan catatan orang yang berilmu dan beriman itu mengaplikasikan ilmu dan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini secara umum untuk setiap orang beriman dan orang yang berilmu agama. Tidak ada pengkhususan bagi umat tertentu. Ayat ini merupakan kemuliaan besar bagi orang yang berilmu, bahkan tentang kemuliaannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis yang banyak dikutip oleh para mufassir terkait dengan kedudukan dan derajat orang yang berilmu, antara lain sebagaimana yang terdapat di dalam tafsir Al-Qurtubi, yang artinya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara orang yang berilmu dan seorang budak adalah 100 derajat. Jarak antara dua derajatnya seperti 70 tahun perjalanan kuda. Dan dari Nabi SAW, keutamaan orang berilmu atas seorang budak adalah laksana bulan purnama ketika malam atas sekalian bintang gemintang. Dan dari Nabi SAW pada hari kiamat akan ada 3 golongan yang memberi syafaat yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada. Maka tempat yang paling mulia adalah di pertengahan antara kenabian dan kesaksian Rasulullah SAW. Jadi para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jauh perbedaannya antara orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan yang tidak beriman dan berpengetahuan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang beriman itu laksana bulan yang dapat menyinari seluruh dunia, dan orang yang tidak beriman dan berilmu pengetahuan itu laksana bintang-bintang yang cahayanya tidak sampai menerangi dunia. Demikianlah sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada Ning Dini. Ya.
Baik, terima kasih untuk mukadimah pagi hari ini Ustadz Zainuddin dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Masih di WhatsApp Ustadz di Ibu Rosita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan, kalau orang berilmu itu keutamaan apa? Dan bagaimana ketika kita ini mau belajar atau mau sekolah lagi tetapi tidak memiliki biaya? Matur sembah nuwun. Baik, monggo Ustadz mungkin bisa dijawab. Mbak, siapa tadi penanya? Ibu Rosita. Oh, Ibu Rosita. Ya. Ibu Rosita, menimba ilmu itu tidak harus di bangku sekolah. Dimanapun kita bisa mencari ilmu, bisa kita dengan membaca buku-buku yang sekarang sudah banyak tersebar di mana-mana. Juga kita bisa mengikuti kajian-kajian keagamaan, majelis-majelis ilmu. Banyak di masjid-masjid sekarang terdapat majelis-majelis ilmu yang bisa menambah keilmuan kita, yang dengan ilmu itu kita bisa diangkat derajatnya, bisa keimanan kita bertambah dengan ilmu itu, dan dengan iman bertambah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu Rosita tidak malas untuk mencari kajian-kajian yang berbau keilmuan, agar bisa meningkatkan keimanannya, sehingga dengan keimanan itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ini jawaban saya. Baik, matur nuwun Ustaz atas jawaban pertanyaan dari Ibu Rosita. Matur nuwun Ibu Rosita untuk pertanyaannya pagi hari ini. Kemudian Ustaz, ini ada yang bertanya dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya, di 081 331 33 sekian. Kemudian dia bertanya gini, Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan Ustadz, bagaimana ketika orang ini memilih untuk meninggalkan sholat demi demi menuntut ilmu gitu ya Pak ya, atau Bu ya, ngapunten nggak ada namanya. Bagaimana ketika orang ini memilih untuk meninggalkan sholat demi menuntut ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun, pertanyaan dari hamba Allah di 081 331 33 sekian. Monggo Ustadz bisa dijawab. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaiknya kita imbang ya. Walaupun menuntut ilmu itu wajib, sholat juga wajib. Makanya agar tidak timpang sebelah, di samping kita mencari ilmu, jangan kita tinggalkan sholat. Karena Allah berjanji yang akan diangkat derajatnya, baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, itu adalah orang-orang yang berilmu dan beriman. Apa aplikasi daripada iman itu? Yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah jelas terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa banyak yang kita laksanakan sehari-hari, yaitu sholat. Sholat ini kewajiban, dalam keadaan bagaimanapun kita tetap diwajibkan untuk sholat. Kita tidak bisa sholat berdiri, ada perintahnya untuk sholat dengan duduk. Kita tidak bisa duduk, ada perintahnya kita untuk sholat sambil berbaring. Sholat ini adalah perintah yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Dalam perjalanan pun ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat itu tetap terlaksana, yaitu ada jamak dan ada qashar. Di jamak itu istilahnya dikumpulkan sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Di jamak itu, di qashar itu adalah diringkas, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu khusus musafir atau khusus orang-orang yang dalam perjalanan. Makanya dari saking pentingnya sholat, dalam keadaan apapun tidak ada
dispensasi istilahnya, kecuali dispensasi bagi wanita-wanita yang haid atau wanita-wanita yang sedang melahirkan. Demikian Mbak Dini. Jadi kita kalau kita kepingin diangkat derajatnya, tidak cukup hanya dengan ilmu yang tinggi, ilmunya banyak, tetapi keimanannya tidak ada, ya tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini istilahnya saling seiring sejalan, tidak boleh satunya lebih tinggi atau satunya lebih rendah, harus seiring sejalan, sama-sama kita laksanakan. Demikian jawaban saya ini. Baik, matur nuwun untuk jawaban pertanyaan dari hamba Allah di 081 331 33 sekian. Memang kalau berbicara tentang orang ini yang berilmu, ini adalah orang mendapatkan pahala dan juga mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang benar ingatan ya Ustadz ya, karena seperti yang dikatakan dengan Imam Syafi'i ini, yakni jika kamu tidak tahan terhadap pahitnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Nah, ini ada hal-hal yang menggelitik gitu ya Ustadz ya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ini menyadarkan kita betapa pentingnya untuk menuntut ilmu dan juga bagaimana cara kita untuk bisa menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, matur nuwun untuk hamba Allah dan juga Ibu Rosita pagi hari ini, karena sudah di menit ke-43. Monggo untuk simpulan dari mukadimah pagi hari ini Ustadz Zainuddin. Baik, berdengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu derajat sesama manusia, di mata manusia, ataupun derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah Nabi mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan juga karena dengan ilmu yang kita miliki itu, yaitu bisa meningkatkan keimanan kita. Jadi ilmu-ilmu yang kita cari atau majlis-majlis yang kita cari yang membahas masalah ilmu tentang keimanan, yang bisa mengangkat keimanan kita, itulah yang bisa meninggikan derajat kita, yaitu ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan peningkatan keimanan kita. Kalau kita hanya mempunyai ilmu tapi keimanan kita tidak meningkat, keimanan kita tidak ikut meningkat karena keilmuan kita, maka tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya. Begitupun juga orang-orang yang beriman saja tapi tidak mempunyai banyak ilmu, maka keimanannya atau bisa saja dalam prakteknya sehari-hari tentang bagaimana mengaplikasikan perintah-perintah Allah itu tidak akan sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya, karena keilmuannya yang tidak ada, hanya melihat umpamanya, hanya melihat dari orang-orang di masjid sholatnya begini-begini diikuti, tapi tidak tahu apa itu maksud dan tujuannya, ya tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari kedua ini, antara ilmu dan iman itu harus sama-sama kita tingkatkan, sama-sama kita cari. Ilmu kita cari, yaitu ilmu yang ada hubungannya untuk peningkatan keimanan kita. Dan dengan itu, dengan keimanan kita yang sudah tinggi, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun untuk waktunya pagi hari ini Ustaz Zainuddin. Selamat memulai hari. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah dan juga semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan barokah. Matur sembah nuwun Ustaz, dan semoga lain waktu bisa bertemu di RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.